Kalau saya ngobrol persoalan I2SP, Ya. Indonesian Islamic Science Park, ini dibalas WA saya. Ya. Bahkan yang lain-lain dibalas. Tapi kalau persoalan pendidikan, beliau seolah-olah lupa ingatan terhadap janji-janji politiknya. Halo, selamat sore teman-teman. Ngopi-ngopi dimanapun berada, kali ini saya sangat senang sekali, saya sangat antusias karena saat ini saya sedang bersama dengan seorang tokoh muda yang mulai dulu perjalanan hidupnya, mulai dari akademik sampai di hal-hal sosial, beliau selalu menjadi pemimpin ya, atau orang yang punya kontribusi besar dalam lingkungan yang beliau arungi semasa beliau mulai dari kuliah hingga saat ini. Kita penasaran sekali, kita langsung saja ngobrol langsung dengan Kak Aci. Ya. Nama lengkapnya sampean siapa Kak? Aci Kusuma. Aci Kusuma. Kirain itu panggilan itu, ternyata nama asli. Sebetulnya Abdul Aziz itu nama dagingnya. Oh, nama dagingnya Abdul Aziz. Hanya saja pas sekolah SD sama guru diganti menjadi Aci Kusuma. Ya, nusan saya baca di CV itu masa namanya Aci Kusuma. Iya, Abdul Aziz lah sebenarnya. Oke, Cak, makasih Mas Aci ya, atau Kak Aci atas waktunya. Kita ingin ngobrol-ngobrol dengan sampean karena begini teman-teman. Biasanya kalau narasumber itu banyak gitu kan yang ikut waktu beliau podcast ini, berarti orangnya memang punya pengaruh besar gitu kan. Tidak. Banyak temennya gitu. Oh, banyak tuh. Dari Aci ini banyak sekali. Nyari bengsah. Yang menurut nyari bengsah. Kak Aci, kita izin share ini. Kak Siap. Aci ingin diskusi dengan sampean. Saya tertarik sekali dengan sampean. Kemarin waktu Kak Wawi hadir ke sini, Ketua Song-Song Lampung itu minta tolong saya. Ini aja yang di podcast Kak Aci aja. Kak Acinya itu lebih tahu banyak tentang ini katanya. Sampean berarti emang partnernya beliau Kak ya? Begini ceritanya. Iya. Selepas saya lulus SD, Iya Kak. kan kita mondok di pesantren Manbaulikam Gedengan. Oh iya. Wawi mondok, saya juga mondok. Harinya tepat masuknya barengan. Ya serius. Iya Kak. Kita mulai dari kelas 1 MTS sampai kelas 3 MTS sampai lulus SMA. Itu kita satu kelas. Subhanallah. Makanya wis kayak tretan kandung lah kasar. Benar. Dengan Kak Wawi. Nah, pun juga selesai lulus MA, kita berpikir bareng untuk bagaimana melanjutkan ke jenjang lebih tinggi akademis. Bener. Akhirnya sepakat kuliah di UIN Surabaya. Kalau dulu sebenarnya IAIN. IAIN. Barengan juga ya maksudnya Kak. Sebelum berafiliasi menjadi UIN. Iya, alhamdulillah. Dan saya ini terutama teman-teman sangat tertarik ke beliau karena beliau ini waktu saya baca CV-nya adalah tokoh intelektual ya di lingkungannya. Saya itu penasaran banget ya. Beliau ini aktif di PMI, aktif di BEM, terus aktif di Rayon atau apapun yang di dalam keseharian beliau itu sangat berkaitan erat dengan intelektualitas. Alhamdulillah. Kita menarik tuh, kita perlu banyak share tentang intelektual ini ke teman-teman. Iya. Mana tuh? Begini, UIN Surabaya atau yang disebut dengan IAIN ini punya karakter. Punya karakter. Gitu loh Mas, punya karakter. Karakternya itu adalah kalau mahasiswa UIN Surabaya ingin populer, Iya. satu harus pandai berfilsafat, yang kedua harus pandai agama. Karakteristik. Saya lebih memilih terhadap bagaimana saya harus pandai belajar filsafat pada saat itu. Ya, teman-teman teman-teman mahasiswa, mahasiswa baru ini kan awal-awal kan kita masih kaku Mas, gitu loh, kaku. Tapi pada saat itu saya lebih memilih berbeda dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Kalau teman-teman mahasiswa yang lain semester 1, 2 sampai semester 5 ini mereka cenderung lebih memilih terhadap bagaimana berkarir dalam organisasi, baik itu organisasi daerah, baik itu organisasi kepemiian semisal. Kalau yang dari PMI seperti itu. Saya lebih memilih terhadap mencari kualitas-kualitas teman-teman mahasiswa yang ada di beberapa fakultas. Artinya diskusi, sparring dengan fakultas yang lain, sparring dengan fakultas ini. Akhirnya pada saat itu saya mendapatkan kesempatan seleksi sekolah filsafat. Sekolah filsafat. Kemudian saya mendaftarkan diri sekolah filsafat itu. Setelah itu di dalam sekolah filsafat itu ada kurang lebih sekitar 60 peserta. 60 peserta ini kita sebelum berangkat sekolah filsafat sudah ada perjanjian dengan narasumber atau dengan yang mengadakan sekolah itu sendiri. Iya. Karena biayanya sangat besar Mas, gitu loh. Kalau tidak salah narasumbernya puluhan juta.
Aduh, ya Allah. Begitu. Berarti semacam kelas eksklusif Harus ada gitu ya? kesepakatan gitu loh. Iya, iya. Akhirnya saya sepakat untuk masuk di sekolah itu banyak dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Tapi dengan jumlah mahasiswa yang 60 ini secara seleksi alam akhirnya mengerucut menjadi 12 mahasiswa. Ya Allah, dari 6. Yang lainnya sudah gak kuat, ada yang tidak mampu berpikir, pulang begitu ceritanya. Kalau tidak salah pada saat itu lokasi sekolah filsafatnya di gedung DPW PKB Jawa Timur di depan Darmo Kali. Di depan apa? Masjid apa? Di depan Taman Bungkul. Nah, Itu sekolah eksklusif yang sekian mahalnya itu berarti sudah lebih daripada pendidikan, sudah ke terapi, iya, Mas. filsafat. Iya, Mas, betul. Latihan berpikir. Karena sekolah filsafat itu kita ditempa selama 4 hari. Iya. Ketat banget berarti. Jelas yang dibahas dalam filsafat itu yang pertama mulai di abad 600 sebelum Masehi sampai semisal ya contohnya ya. Kosmosentris dari abad filsafat modern klasik, praklasik, pertengahan, Renesan, modern, postmodern, kolonial dan postkolonial sampai zaman sekarang pun dibahas. Aduh, saya sudah gak nyampe itu saya itu. Tokoh per tokoh dibahas, Mas. Luar biasa. Iya. Sampean kok awal tertarik ke filsafat gimana tuh Kak? Sampai Saya itu berat kan iya. filsafat tuh Kak. Saya itu tipikalnya orangnya suka yang menantang. Gitu loh. Sementara kan begini. Santri ini kan tipologinya adalah tunduk dan patuh terhadap doktrin-doktrin ajaran agama. Tunduk terhadap dan patuh terhadap ajaran guru, kiai. Kan begitu, Mas? Iya, benar tuh. Sementara filsafat ini kan liar. Iya, kan dulu kan dianggap sesat itu orang belajar filsafat tuh kan karena Iya. menanyakan Tuhan dan lain sebagainya itu Kak. Iya, makanya banyak kan teman-teman mahasiswa ini semacam alergi terhadap filsafat. Sementara filsafat ini kalau dalam istilah pengetahuan, the mother of science. The mother of science, benar. Ibu kandung dari segala pengetahuan. Yang melahirkan banyak Matematika lahir dari filsafat, sosiologi, fisika, kimia, segala pengetahuan itu lahir dari filsafat, Mas. Kimia itu Semua berawal Mas. dari filsafat. Iya, semua filsafat, Mas. Subhanallah. Akan tetapi filsafat ini di abad modern ini sudah memisahkan dari hal-hal yang menjadi disiplin pengetahuan tersendiri gitu loh. Gitu loh. Seakan-akan ilmiah sama filsafat tuh Betul, beda ya. Padahal iya. sebenarnya awalnya dari sana. Iya, termasuk yang dianut kita tentang undang-undang transpolitikal itu Mas juga kita kan menganut Filsafat. Iya, Dari John filsafat. Locke itu kan barat, Mas. Siap, ya Allah. masih inget kayak saya. John Locke tentang Kalau dipaksa ingat, insya Allah ingat sedikit-sedikit, Mas. Ya karena menurut saya jarang sekali Kak orang yang mau concern di filsafat karena filsafat itu kan kayak paket ya, harus paham sejarah, tokoh, pemikiran satu persatu. Iya, dan sampean dan hari ini adalah Kak Aci ini teman-teman adalah tokoh yang concern di sana. Berapa tahun sampean concern di filsafat, di intelektual? Dimulai dari semester 1, Mas. Saya itu girang beli-beli buku. Kalau dulu itu ada toko buku namanya Toga. Toga Mas. Nah, Toga Mas. Saya sering belanja buku di daerah pasar Turi ya kalau nggak salah. Orang kaya sampean. Ya, bukan. Soalnya orang beli biasanya di Jalan Semarang kalau orang beli. Kalau sampean bilang saya orang kaya, justru kiriman saya dari orang tua paling sedikit dari teman-teman yang lain. Iya. Tapi beli buku di Toga Mas kan bergengsi udah itu kan. Dulu semester 1 sebelum saya masuk sebelum masuk belajar filsafat, saya mendapatkan beasiswa karena IPK-nya lumayan tertinggi. Nah, dari hasil beasiswa itu saya beli buku. Pesan ke Jogja, beli ke Toga Mas, belanja buku lah. Lumayan akhirnya menumpuk buku itu sampai semester berapa itu. Hampir separuh kamar kalau nggak salah. Subhanallah. Iya. Berarti pembaca ulung sampean selama di Iya, kuliah. suka baca buku soalnya memang. Alhamdulillah. Memang kelihatan banget dari antusiasmenya. Memang menarik berbicara dengan orang yang intelektualitasnya tinggi itu menarik, teman-teman. Apa ya? Ada gairahnya itu beda kayak. Alhamdulillah. Sampai akhirnya Kalau sampean. saya dikasih mandat intelektual lah, kurang pas Mas, masih belum apa-apa saya Mas. Tapi kan memang buktinya sampean melalui itu semua. Iya. Melalui. Proses. Terus sampean sampai melalui filsafat itu yang sekolah 4 hari itu Kak, dan lolos di sana. Lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dari beberapa fakultas yang ada di UIN Surabaya, itu di fakultas itu satu-satunya saya. Iya. Dari beberapa fakultas itu pasti ada kader-kader yang terpilih sudah Mas. Perbedaan apa Kak yang sampean rasakan dari sebelum
aktif di kayak concern di filsafat sama setelah di filsafat apa yang sampean rasakan? Kalau orang belajar filsafat yang beneran loh Mas ya, yang beneran. Kalau belajar filsafat yang sistematis, saya yakin orang itu dapat menyikapi beberapa persoalan atau realitas itu yang sistematis juga Mas gitu loh. Artinya kita baca bukunya juga harus sistematis, jangan main loncat-loncat sembarang aja gitu loh. Ya Allah, jadi bahkan dari bacaan tuh harus referensinya ada. ada. Iya, iya. Luar biasa. Biar cara berpikirnya nggak rancu gitu. Sampean merasakan sendiri perbedaan. Merasakan gitu, sendiri. ya. Kalau dulu kan kita lebih ke ngikutin anggapan-anggapan. Iya. Nah, mungkin setelah ini filsafat sampean. Iya Mas. Luar biasa. Makanya kan banyak Mas bahasa-bahasa itu yang lahir dari filsafat. Contohnya kalau mohon maaf ya, Pak ini kayaknya belajar filsafat Mas. Iya gak apa-apa karena ini penting banget ya Kak untuk masa-masa kuliah Iya. tuh belajar filsafat tuh sampean support enggak itu Kak teman-teman belajar filsafat? Support. Karena yang hilang dari yang hilang dari tradisi belajar teman-teman mahasiswa sekarang ini diskusi dan belajar filsafat itu Mas. Benar. Ini akhirnya kan banyak yang terlalu dini terjun di dunia politik atau organisasi, akhirnya prematur Mas. Iya kayak agak mateng gitu ya pemikirannya kalau belum. Itu yang sekarang saya lihat seperti itu. Budaya diskusinya akhirnya dikikis. Benar. Budaya bukunya juga dikikis. Ya Allah. Budaya berorganisasinya semakin akseleratif lah bahasa kerennya. Akhirnya nggak imbang gitu loh Mas. Cuma pergerakan-pergerakan saja ya, Iya. nggak ada kematangan berpikir Iya, Mas. di dalamnya. Betul. Luar biasa. Dan sampean aktif di PMII, di BEM juga pokoknya sampean ini Ya, organisatoris alhamdulillah. banget gitu. Terus sampean juga aktif di organisasi daerah, kalau nggak salah jadi sekjennya Kak Wawi kemarin. Betul. Tuh katanya ada cerita di balik itu gimana katanya? Sampean yang ini dengan Kak Wawi gitu kan. Gini Mas, saya coba biar sejarahnya tidak terpleset ya. Iya, Kak. Begini. Semester 1, 2, 3, dan 4 ini saya punya prinsip. Bangunlah citra keakuanmu, janganlah bangun citra akademismu. Oh. Begini, potensi intelektual kita ini dibangun dulu, belajar buku. Saya makanya nggak ikut PMII, ikut BEM, nggak aktif Mas. 1, 2, 3 karena fokus belajar dan membaca. Subhanallah. Spread, belajar, dan membaca. Terus akhirnya kalau keakuan kita, kemampuan intelektual kita sudah tampak, organisasi akan mengikut Mas. Subhanallah. Gitu loh. Sampean percaya dengan personal Yakin. power itu Kak. Yakin akhirnya teman-teman mengakui kapasitas intelektual kita. Akhirnya kita dipaksa dan diseret. Saya di PMII jadi koordinator keilmuan. Subhanallah. Di Badan Eksekutif Mahasiswa saya kabinet intelektual. Subhanallah. Ini posisi yang memang harus dan dipaksa untuk mengkader adik-adik. Iya. Terus kemudian di Kamaba sebelum jadi sekjen saya jadi koordinator keilmuan. Di komisariat itu jadi koordinator kaderisasi. Itu proses yang panjang. Ya Allah keren banget. Gitu loh. Iya. Itu Mas. Subhanallah. Akhirnya setelah itu kita setelah dianggap sudah menjadi senior di Ikamaba, ada kongres Ikamaba itu saya dan Wawi calonnya. Ya itu pertarungan saya dan Wawi. Temen yang dari saudara mulai dari SMA ini dipertarungkan aja. Iya. Gimana tuh Kak? Iya, saya dan Wawi ini dua tipologi yang berbeda. Yang Wawi orangnya dingin, santai gitu santai, tidak menggebu-gebu. Tapi dia saya katakan adalah kader yang paling potensial disiplin. Subhanallah. Saya katakan seperti itu. Makanya kalau dalam istilah Maduranya, Wawi ini orang seseorang yang adab asor, Subhanallah. lemah lembut. Benar. Jadi cewek banyak terpikat sama dia. Tapi sayangnya dia tidak tertarik sama cewek itu. Ya Allah, karena ini kurang agresif gitu Kurang Kak. agresif. Itu Kak Wawi perlu nonton ini. Kak Wawi harus nonton lagi gitu Kak. Dari kacamata saudara sampean sendiri ini Kak. Berarti bahasanya kayak Rangga lah di film Iya. cuek. Semacam itu. Oh, ya Dingin. Allah. Nah, ini saya berkontestasi dengan Wawi itu di dalam pemilihan itu. Putaran pertama kita draw. Ya Allah, subhanallah ya. Wah, ada senior-senior yang macam intervensi lah. Harus Wawi.
Sudah seperti itu. Iya, akhirnya Wawila terpilih yang keduanya. Dan saya jadi sekjennya. Subhanallah. Saya katakan bahwa angkatan 2008 adalah generasi emas Ikatan Mahasiswa Bangkalan se-Surabaya pada saat itu. Subhanallah. 2008 ya. Karena yang Wawi itu apa ya, pada saat itu kalau sekarang angkatan kita ini ada Asadullah sekarangnya jadi kiai katanya Wawi itu. Terus ada Sattar yang orangnya Menpora itu, Rosi Kelebun sekarang, Kelebun alang-alang. Iya ya. Kang Osi. Ya. Iya, benar. Itu sebelum jadi Kelebun beliau angkatan sampean. angkatan saya. Oh alah. Sebelum jadi Kelebun dia jadi stafnya Menpora juga. Siap. Banyak mas teman-teman yang angkatan kita itu pada saat itu, dan saya pada saat itu setelah terpilih menjadi Ikamaba, pada saat itu Ikamaba dirundung beberapa persoalan. Yang pertama ya kebutuhan kita, kontrak mas, kontrak base camp itu di Surabaya mahal. Iya. Mahal. Kalau kita memaksa melakukan pungutan iuran terhadap teman-teman sangat tidak mungkin. Iya. Kita ini berangkat kuliah juga Ya, karena mas kan ya? Harusnya mereka yang ada di sana tuh kan organisasi itu nolong untuk beliau bukan malah. Akhirnya mas, air juga pada saat itu membengkak. Terus kemudian saya terpaksa pada saat itu ngobrol sama Wawi. Wes Cek, saya yang jaga Ikamaba di sini. Kamu yang ekspansi ke Bangkalan. Ayo saya ekspansi. Saya terpaksa lahir sebelum waktunya. Ibaratnya organisasi. Wah masuk senior gini segala macam. Yang awalnya baca buku, Iya. aja akhirnya sampean harus menjual nilai. Tapi kan memang sudah saya Iya, katakan mas, jika keakuanmu sudah diperhitungkan, benar. maka sangat mudah Subhanallah. masuk ke beberapa lini gitu. Nah saya lentur orangnya mas, ke siapapun bisa masuk gitu loh. Akhirnya saya berkomunikasi dengan salah satu pimpinan daerah Bapak Bupati Bangkalan. Kalau tidak salah saat itu namanya almarhum Ki Haji Fuad Amin Imron. Komunikasilah dengan beliau. Kemudian saya disyaratkan untuk membentuk semacam acara. Ya. Saya mengadakan acara, saya nanti minta fotonya ke Wawi. Iya, Saya kan? mengadakan acara itu ngumpulin mahasiswa putra daerah Bangkalan yang kuliah di seluruh universitas dan institut yang ada di Surabaya. Mahasiswa rantau. Ada Brawijaya, ada Unipa, UPH, ya Winsa, Unusa, semuanya kita kumpulkan. Saya mengadakan acara. Ya alhamdulillah pada saat itu kita untuk persoalan kontrakan dapatlah. Dan putranya dari almarhum Ki Fuad itu, Ramumun, yang pas itu mau mencalonkan Bapak Bupati Bangkalan, bakal calon bupati, hadir di tengah-tengah acara. Di situ ada ketertarikan almarhum Ki Fuad untuk saya. Oh, karena langsung dilihat sampean kan. Nah, ketertarikan untuk menjadi salah satu, anggaplah kalau dulu itu ajudan sipil lah. Saya masuklah jadi ajudannya beliau, berproses dari 2011-2012 sampai 2019. Ya, terus jadi sekjen PSSI, ya itulah panjang ceritanya. Ya Sampai sekarang. Kalau sudah keakuannya terbentuk langsung kayak memancar gitu. Betul, Mas. Ini yang sekarang saya rasakan dan saya lihat krisis identitas yang ada di teman-teman mahasiswa ini, Mas. Bukan identitas tentang keorganisasian saja, Mas. Kalau kapasitas intelektualnya tidak dibangun sejak semester 1, saya rasa seorang pemimpin leadership itu kurang, Mas. Iya. Makanya sekarang krisis kepemimpinan, krisis figur itu gara-gara itu kayak belum membentuk diri. Subhanallah. Nah, Mas. Dan setelah Ikamaba itu adalah perjalanan sampean sebelum lulus berarti. Ya, betul. Saat saya juga sudah jadi ajudan di Bangkalan, saya juga sering diundang menjadi narasumbernya Sekolah Filsafat pada saat itu kalau tidak salah ketua cabangnya Anwari. Itu Sekolah Filsafat saya ngadakan juga di Bangkalan. Ya meskipun nggak selesai di sekolah itu, Mas, karena komitmen yang kurang. Seharusnya kalau Sekolah Filsafat itu nggak boleh pulang. Besok ganti orang lagi, besok ganti kader lagi. Akhirnya kan pembahasannya dari awal ini kan rancu, Mas, harus dari depan lagi. Saya pastikan buyar aja. Karena ada runtutan begitu ya pemikiran ya, yang harus sama. Ya. Dan jarang banget teman-teman saya juga lama di kampus, jarang banget orang yang mau, jangankan pinter di filsafat, yang mau konsen aja itu jarang. Iya, Mas. Mungkin karena berat gitu ya, dirasa berat. Agak berat. Agak berat. Ya.
Setelah itu sampean lulus, Kak. Lulus. Setelah mulai aktif di Kamaba, bisa membantu tadi yang ada persoalan itu jadi solusi di sana, dilirik oleh pemerintahan. Iya. Kalau gitu setelah ini kita bahas hal-hal setelah sampean lulus. Iya, Mas. Sebelumnya boleh diminum dulu ini, Kak. Siap. Persembahan dari Barikana. Ini demineral ini, Kak. Jadi bagus untuk sampean yang seneng olahraga. Siap. Ownernya siapa ini? Bung Zainal. Enak banget, ringan nih. Oke Kak, saya tertarik sekali kalau tadi dalam hal intelektualitasnya beliau, kiprahnya beliau selama di kampus, di keorganisasian, akademiknya yang bagus, sampai dapat beasiswa yang dibelikan buku. Dan sekarang kita tertarik untuk diskusi kiprahnya sampean di sosial. Sampean ini jadi Sekjen Askap PSSI Kak ya, terus Iya, Mas. sangat dekat dengan kepolisian, terus punya LSM APMP Kak ya, Iya, APMP Jatim. Dari yang ini dulu Kak, dari yang apa namanya? Pasca saya turun dari mahasiswa, saya ada di ajudannya almarhum Kiai Fuad. Ya, Gitu loh, Mas. siap. Pada saat itu karena kepercayaan beliau terhadap saya pada saat itu dipaksa dan dikasih mandat untuk menjadi salah satu sekjen Askap PSSI Bangkalan. Yang adalah apa itu Kak? Teman-teman butuh tahu itu Kak. Askap PSSI Bangkalan itu Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Indonesia. Jadi kalau untuk di daerah yang menggulirkan kompetisi olahraga kulit bundar sepak bola, ya PSSI itu Mas. Oh. Ya di lapangan itu. Iya. Ya itu. Kalau Indonesianya PSSI, Ya. di kabupatennya Ya, Askap. kalau sekarang Pak Erick Thohir. Iya. Luar biasa. Erick Thohir. Subhanallah. Kalau dulu Pak Lanyala itu kayak di zamannya sampean masih di Pak Lanyala. Si Pak Lanyala. Luar biasa. Pak Lanyala, kemudian sekarang ini Iwan Bule itu dari Polri itu. Iya. Ya, kemudian setelah itu Mas, karena bukan cukup sih, belajar untuk cukup begitu. Saya punya aktivitas kalau pulang ke kampung itu sering ngumpulin anak yatim. Subhanallah. Kalau dapat rezeki, prinsip saya katanya Umi, jadi nikmati lucong Ya. sebelum kamu kasih ke anak yatim. Jadi saya punya anak asuh anak yatim, Subhanallah. paling tidak sebulan sekali, 2 bulan sekali saya kumpulkan Iya. di desa saya itu. Iya. Kurang lebih ada 22 orang. Ya Allah. Saya kasih, alhamdulillah saya sisihkan lah rezeki saya. Masih harum-harumnya gitu loh Mas. Kemudian setelah itu 2019 Iya. saya mencalonkan anggota DPRD Jawa Bangkalan. Sempat mencalonkan. Iya, dari partai Dari partai Gerindra. Sebelum itu saya sudah bekerja 5 tahun sebagai pendamping profesional Kementerian Desa, pendamping desa. Subhanallah. 5 tahun. Sangat Karena mampu harus ya, melepas gaji yang bersumber dari APBN, akhirnya saya mundur dan mencalonkan sebagai anggota DPRD. Iya. Meskipun tidak lolos. Tapi jangan pernah putus asa kan begitu. Ya. Harus coba lagi. Ini kan Ya, deket 2024. pasang surut Mas, biasa pasang surut kehidupan. Mental harus kuat kan begitu. Kalau orang filsafat gak kuat, bukan orang filsafat namanya. Ya, saya kagum biasanya orang yang seneng filsafat tuh sampai memang pemikiran dan jiwanya itu memang kayak ini ke kebenaran gitu. Insya Allah Mas. Jadi sampean punya apa namanya itu kayak anak yatim begitu kayak yang Iya. sampean santuni tiap bulan. Iya, alhamdulillah. Sampai ada pendidikan berarti di sana. Iya betul. Setelah itu Mas ya terus berjalan. Kemudian di tahun 2020 saya membentuk LSM yang namanya APMP Jatim. 2020. Iya. APMP Jatim ini dideklarasikan tahun 2020 dan langsung mengadakan acara besar-besaran. Temanya pada saat itu podium terbuka, Bangkalan bicara apa saja, suara pemuda dan mahasiswa melihat kondisi Bangkalan kini dan nanti dalam bingkai menyambut Perpres 80 2019. Jadi kan sekarang ada Perpres 80 terkait Iya. pembubaran BPWS itu Mas. Jadi gitu. Perpres itu dalam rangka untuk membangun Jawa Timur. Iya. Gerbang Kertosusila namanya. Iya. Yang sekarang banyak dibahas oleh stakeholder, itu perdana APMP Jatim yang bahas. Terkait pembangunan reaktivasi kereta api Madura,
pembangunan pelabuhan Tanjung Bulu Pandan. Ya, saya juga dengar katanya Ya. mau ada kereta api di Madura, Mas. Perpres disahkan, APB Jatim mengadakan acara itu. Subhanallah. Kerjasama dengan pemerintah daerah pada saat Iya, itu, iya, Mas. Terus kan APMP Jatim ini kan LSM ya, Iya, Kak Mas. ya. Saya boleh dong nanya ke sampean karena sampean bagian Siap. dari ini yang utama. Siap. Sedangkan LSM ini kan di Madura itu banyak yang dalam tanda kutip tuh dianggap miring lah sama Ya. masyarakat kayak Ya. banyak isu teman-teman kalau di Madura itu LSM itu apa namanya itu kayak meras atau apa gitu. Siap. Sedangkan sampean ada di dalamnya yang sangat aktif yang tahu langsung begitu. Kira-kira stigma itu ada itu gimana? Benar atau memang ada oknum-oknum yang ini sebelumnya? Setiap di tubuh organisasi birokrasi, Mas, terus eksekutif, legislatif pasti ada yang namanya oknum, Mas. Pasti yang adanya yang namanya kecelakaan. Iya, iya. Itu hal yang biasa bagi saya, Mas. Tapi tidak semuanya kita harus garis bawahi. Iya. Ya seperti itu. Nggak semua, Mas, lah seperti itu. Seperti itu. Tapi beda lagi dengan APMP Jatim. APMP Jatim ini start 2020-2021 fokus setelah mengawal Perpres 80 2019 itu kita fokus investigasi terkait dengan bantuan operasional sekolah atau yang disebut dengan BOS yang bersumber dari APBN. Wah. BPOPP, bantuan operasional yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Iya, iya. Itu kan negara kan menyisihkan anggaran yang sangat fantastis Iya. untuk sekolah-sekolah dan nilainya nggak kecil, Mas, tergantung dari siswa. Kalau siswanya itu mencapai sampai ribuan, BOS yang diperoleh oleh sekolah itu mencapai miliaran, Mas. Kurang lebih hampir 5 miliar, ada yang 3 miliar gitu. Kak, saya mau dulu ini, mau merinci dulu ini soal Boleh. BOS ini ya. Boleh, Soal boleh. BOS. Kan ada sekolah nih, Ya. misalkan ada 100, 200 atau 500 siswa. Itu BOS itu gimana itu kok berpengaruh jumlah siswa ke sekolah? Ya karena kan BOS itu mengcover kebutuhan siswa, Mas. Oh ya Allah. Baik seragam, alat tulis dan lain-lain. Berarti seragam dan lain sebagainya itu dibayar pemerintah. Semuanya, makanya kan SE Gubernur, surat edaran dan perintah Gubernur, seluruh sekolah yang ada di Jawa Timur, ini masuk visi misinya Ibu Gubernur. Iya. Seluruh sekolah, SMK dan SMA itu gratis. SPP-nya pun juga gratis. Ya Seperti itu. Komite guru tidak boleh melakukan pungutan kepada siswa dengan dalih dan atas nama apapun. Subhanallah. Ya. Jadi sebenarnya itu udah di cover pemerintah semua kan? Sudah, Mas, sudah. Gitu loh. Iya, iya. Sebelum mendapatkan BOS melalui APBN, sekolah mendapatkan bantuan dari BPOPP berapa puluh triliun yang dialokasikan terhadap pendidikan, Mas. Ya Allah. Tapi kontradiktif justru yang ada. Yang ada justru terjadi pungutan-pungutan liar terhadap Pungutan siswa liar. itu. Ini yang menjadi penyakit yang belum sampai saat ini belum sembuh, Mas. Dalihnya jelas mereka kayak apa. Sampean kan APMP Jatim ya. Itu sejatim yang Sejatim yang saya investigasi. Berarti terowongannya sampean ini hasil pemetaannya sampean. Ini sering terjadi sejatim nih. Hampir. Saya katakan hampir se-Jawa Timur. Bahkan saya punya bukti-bukti investigasinya, Mas. Pada siswa-siswa. Bahkan sudah ada yang saya laporkan ke Polda Jawa Timur. Ini yang tadi yang sampean sebutkan kayak di cover seragam SPP dan lain sebagainya itu yang apa ya? Yang sekolah umum atau kayak ada yang dinia atau Lebih khususnya terhadap sekolah negeri. sekolah negeri? Iya, Mas. Iya, iya, iya. Sekolah negeri. Jadi Permendikbud 75 2016 itu, Mas, menyatakan bahwa di dalam item-itemnya itu jelas bahwa sekolah boleh meminta sumbangan Iya. kepada siswa dengan catatan satu, atas kesepakatan orang wali siswa harus ada berita acara. Terus kemudian nominalnya dan waktunya tidak boleh ditentukan. Sementara hasil investigasi APMP Jatim ini, Mas, Iya. kita temukan kwitansi siswa baru yang masuk sekolah ini, Mas, ada variatif sifatnya. Ada yang 3.500.000, ada yang 2.500.000, ada yang 1.595.000, Ya Allah. ada yang 1.595.000, ada 1.600.000 gitu. Variatif Per siswa. per siswa. Kalau jumlah siswanya 1.000, Mas, Iya, coba iya. kalikan berapa pendapatan dari sekolah itu untuk melakukan pungutan itu. Dan ini bahaya, Mas. Jadi generasi selanjutnya ini jangan dikonstruk Iya. atau jangan didoktrin koruptif lah.
Saya agak gemeter ini Kak, mau bahas ini sebenarnya. Cuma karena memang sampean yang mendalami di sini. Ya ini demi untuk kebutuhan edukasi aja ya, Mas. Berarti secara tidak langsung sampean mengatakan ada korupsi di dalam dinas lembaga-lembaga. Jelas. Surat memberikan kuasa keberatan siswa terhadap kita. Ya. Terkait dengan ya iuran yang membengkak, sekolah sedikit-sedikit minta pungutan iuran ini, iuran itu, iuran ini. Ya. Berarti bantuan operasional sekolah yang disediakan oleh APBN dan APBD ini, mohon maaf, kurang puas, kurang cukup, atau jangan-jangan ada dugaan kuat dihabisi dengan tidak jelas. Kan ada RKAS-nya, Mas. Iya, rencana kegiatan sekolah itu seperti apa, program kedepannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, kan gitu. Tapi saya minta tolong banget sih Kak, kalau misalkan memang benar itu memang benar-benar harus ditanganin itu Kak. Karena kalau sudah korupsi itu dimulai dari lembaga pendidikan, terus gimana lagi kita memberantas korupsi? Karena kan perilaku itu kan yang memberikan pengajaran. Saya berharap sekali terhadap teman-teman stakeholder ini, mudah-mudahan stakeholder yang ada ini, Mas, kita saling bahu-membahu untuk mengawal persoalan pendidikan ini, Mas. Karena kenapa? Jangan dikira di tubuh lembaga pendidikan ini tidak ada malingnya. Memang Ini kan karena sekolah, Mas. Mungkin ada yang nggak berani apa gimana, kurang tahu saya. Kan itu secara tidak langsung jadi komoditi berarti siswa. Betul, Mas. Jadi alat dagang. Iya betul, Mas. Betul seperti itu. Ya repot lah. Bingung kalau ngomong soal itu. Bener-bener saya terus terang saya agak takut bahas ini karena kan kalau hal-hal berkenaan dengan pendidikan tapi sampean malah sampean jadikan di sana Kak ya. Berani saya soalnya gini, Mas. Kalau ini terus dibiarkan atau kehadiran pemerintah ini saya rasa ada pembiaran. Ini bahaya, Mas, ke depannya, Mas. Anak cucu kita ini mau jadi apa gitu loh. Yang katanya gratis justru bayar kan. Apalagi kan kemampuan orang tua. Jadi gitu APMP Jatim dari 2021 ini membuka pengaduan, posko pengaduan. Hampir beberapa kabupaten yang mengadu, Mas. Pak, tanpa kesepakatan dari guru, Pak, saya diminta iuran senilai 3.500.000. Dikirimlah bukti kwitansi itu. Bahkan ketemu dengan kita. Kita yang dibuat makan aja sulit, Pak. Ini kita dipaksa untuk bayar. Pungutan seperti ini. Karena kalau nggak bayar seakan-akan di sekolah itu ada asumsi sosial loh Kak. Iya. Dikucilkan. Benar. Iya, dikucilkan. Bahkan ketika ada ujian, dugaannya ini kuat. Iya. Nomor siswanya dikasih terlambat atau gimana, atau suruh bayar dulu gitu loh. Dan ini sepertinya potret pendidikan yang semacam ini kalau dibiarkan, ini ancaman terhadap pendidikan luar biasa ini, Mas. Jangan sampai pemerintah tutup mata. Lantas pertanyaan saya adalah, visi misi Ibu Gubernur terkait sekolah gratis nih, di mana posisinya gitu loh? Yang gratis ini apanya? Saya sempat komunikasi lah dengan Ibu Gubernur, sering lah komunikasi melalui WA. Kalau saya ngobrol persoalan I2SP, Indonesian Islamic Science Park, ini dibalas WA saya. Bahkan yang lain-lain dibalas. Tapi kalau persoalan pendidikan, beliau seolah-olah lupa ingatan terhadap janji-janji politiknya. Ya Allah. Dan seolah-olah dibiarkan, Mas. Sempat kami juga bertarung dengan Emil Dardak. Karena pada saat itu Wakil Gubernur Jawa Timur sempat ngupload di salah satu sosmednya Twitter, dapat pengaduan. Beliau upload di salah satu Twitternya dengan akan kami tidak lanjuti. Pungutannya kalau tidak salah 150.000. Saya tantang beliau, Pak Wagub, kalau jenengan benar-benar mau membongkar dugaan korupsi di Jawa Timur dan pungutan liarnya yang nilainya fantastis lebih dari 3.500.000 atau 3 juta, 2 juta, monggo kita jadwal ketemu. Saya buka semua ini ke jenengan. Gak berani, hari gak ada tidak lanjut lah. Pertanyaannya, ada di mana peran pemerintah sampai saat ini gitu. Saya tantang gitu loh. Bahkan kita menyisir seluruh lembaga di Jawa Timur, audiensi ke lembaga pendidikan, ke dinas pendidikan berkali-kali, ke gubernur tidak ditemui, hanya ditemui dengan asistennya, ke sekda berkali-kali. Mereka diam, bungkam. Akan kami tidak lanjutkan. Nyatanya sampai detik ini nggak ada apa-apa. Gitu, Sampean mengakar banget dalam mengakar banget, Mas. Saya betul-betul all out untuk pendidikan ini, Mas, yang sekarang ini, Mas. Tapi Allah masih belum
apa ya, belum ada titik terang lah terkait ini. Hanya saja ini alarm bagi seluruh Ya. pendidikan yang ada di Jawa Timur, kalau perlu se-Indonesia lah Mas. Iya. Karena saya rasa saya banyak lah keluhan-keluhan itu muncul dari Jawa Barat, Jawa Tengah Iya. itu loh. Terakhir Pak Ridwan Kamil juga Iya. ada persoalan masalah itu. Iya. Jadi artinya di tubuh birokrasi yang cenderung ada nilai korupsi ini sekarang merambah di tubuh pendidikan. Iya. Karena memang apa ya, menurut saya itu sumber utama apa ya, SDM kualitas Iya. bangsa kita itu kan di pendidikan. Kalau sudah Iya. dari sininya udah gak bagus, agak Iya. sulit. Nah, saya berharap besar Mas sama APH ini Mas. Tolonglah gerakan-gerakan seperti ini jangan dibiarkan. Artinya lebih-lebih terhadap cyber pungli. Iya. Polri. Cyber punglinya Polri ini di mana? Gitu loh. Cyber Polri. Iya, cyber pungli ada. Oh. Cyber pungli itu ada, Apa Mas. ininya, Pak? Apa? Ya, yang memang tugas tupoksinya untuk mengcover dan apa? Mengawasi. Iya, mengawasi persoalan pungli, Mas. Berarti Banyak. dari pihak kepolisian. Bisa, Mas. Iya, tapi nggak ada semacam apa ya? Ada bukti nyata, Mas. Nggak ada Kayaknya bukti kita nyata. harus mendatangkan pihak kepolisian juga untuk bicara tentang Boleh, Mas. cyber pungli. Artinya kalau kita melaporkan hal ini ke KPK, Ya. saya pernah juga melaporkan ke KPK, Mas. Subhanallah. Terkait ini, tapi ada jawaban mungkin ya, klasifikasi terkait dengan tindakan koruptif ini ada eselonnya. Mungkin persoalan kecil yang 3.500.000 iya. dikalikan ini wilayahnya ada di Kejati, Polda, Kejari. Oh, nggak langsung dari pusat gitu. Iya, betul. Tapi nyata-nyatanya sampai sekarang Mas, urusan ini ya seperti seolah-olah jalan di tempat gitu. Karena mungkin juga sebagaimana niatnya sampean yang mengakar itu, penerapan ini juga sudah mengakar mungkin ya. Bisa jadi Mas, entahlah Mas. Aduh. Karena nggak kecil Mas, kalau kita coba ya di Bangkalan ini ada berapa ribu sih sekolah. Iya. SD, SMP, SMA, SMK. Nilai bosnya itu fantastis Mas. Subhanallah. Gitu loh. Ada yang siswanya kalau semisal SMK ini siswanya 800, itu kurang lebih bosnya 3M. Subhanallah. Di situ Iya. ada semacam pengawasan yang hari ini sedang apa ya, sedang dilupakan oleh teman-teman. Iya. Ya, harusnya kita kan mengawasi Mas persoalan itu Mas. Iya, Gitu iya. loh. Luar biasa ya Allah. Berarti di sini, di titik ini kita sudah tidak bisa semerta-merta lagi menyalahkan pemerintah, karena ternyata emang oknum-oknumnya terlalu banyak yang membuat. Boleh seperti itu juga boleh. Saya katakan bahwa pemerintah pusat wabil khusus terhadap Kementerian Pak Nadiem. ya Pak Nadiem ini, cobalah kita revisi undang-undangnya. Jadi Undang-Undang Permendikbud 75 2016 ini, kalau negara ingin betul-betul hadir menyelesaikan persoalan pendidikan, oke lah kita atur, nggak usah yang namanya sumbangan ini boleh diminta. Ini kan masih ada peluang. Mas. Seakan-akan masih ada lubang lah ya di sini. Iya, peluang untuk melakukan Iya. tindakan korupsi ini ada. Udah 100% nggak usah sumbangan atas nama sekolah. Kalau negara sudah betul-betul hadir, jangan setengah-setengah lah. Itu loh. Subhanallah. Ini kajian kami itu Mas. Permendikbud 75 2016 ini kalau perlu harus diamandemen. Subhanallah. Saya yang di sini teman-teman yang berhadapan langsung dengan Kak Aci ini merasakan betul kemarahan sampean terhadap kondisi ini Kak ya. Gitu ya, iyalah. Emosi kalau bicara itu Mas, saya Karena pendidikan, karena sampean orang yang sudah aktif di filsafat dan banyak di ini sosial dan melihat fenomena ini, dan sampean diberikan kesempatan untuk apa ya di organisasi ini nih, memang miris banget Kak ya. Jawa Timur ada 29 kabupaten ya, 9 kota media. Iya. Hampir satu-satu kita sudah investigasi Mas. Iya. Dan biayanya nggak kecil Mas saya Mas. Artinya Iya. berangkat dari kemauan, teman-teman berani iuran, terjun ke lapangan, masuk ke daerah-daerah, dan potret pendidikan yang terjadi di Jawa Timur sama, hampir sama Mas. Kita simpan semua kwitansi yang ada ini Mas. Alamat siswanya, nama gurunya siapa, lengkap Mas. Ada di sana. Ada di saya. Siap. Luar biasa Kak. Iya Mas. Tindakan sampean, aktivitas sampean di sini ini sangat luar biasa.
kontribusi sampean juga keren Ya, banget. mudah-mudahan ini menjadi nilai jariah yang tidak sia-sia. Kemudian seluruh lembaga pendidikan di Jawa Timur melihatlah Iya. kayak apa keberlangsungan hidup dari orang tua siswa yang sekolah terpaksa. Iya, iya. Jadi syarat-syarat nilai-nilai korupsi itu jelas ada, Mas. Iya. Orang kemarin rektor aja ditangkap KPK, Mas. Iya. Ya, jelas kan toh? Iya, iya. Ada bagaimana masuk ke sekolah itu yang favorit, kemudian bayar. Jangan-jangan ini terjadi di sekolah itu loh. Belum lagi yang iuran. Iya, iya. Pungutan Nggak ada liar. karena favorit itu bersih atau apa itu, Ada, Mas. kecenderungan itu tetap Iya. ada kan. Betul itu, Mas. Artinya wis lah, cukup lah, bos itu cukup. BPOPP provinsi itu sudah cukup. Saya rasa sudah cukup itu, Mas. Siap. Jangan main-main lah di persoal pendidikan ini. Ini peringatan keras untuk para pihak yang punya otoritas di lembaga pendidikan, mulai diperbaiki sistemnya, mulai cari ini lain lah, jangan sampai memperdagangkan bahasanya ya. Komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan, menjadikan komoditi terhadap siswa-siswa karena itu manusia. Terus banyak dari orang tuanya juga gak mampu. Iya, betul, Mas. Hanya mohon untuk ini sebelum akhirnya oleh Kak Aci dan teman-teman yang tergabung di APMP Jatim ini kena dan sudah tidak ada waktu untuk menyesal di sana dan kena sudah dampak. Mungkin itu saja Kak. Siap. Saya sangat Oke. kagum dengan sampai. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada ruang terhadap APMP Jatim, khususnya pada saya pribadi. Bagi saya ini adalah sebuah kehormatan yang sangat besar. Buat kita juga Kak. Ya, Makasih amin, banyak, amin, makasih banyak. amin. Seorang tokoh yang sangat kritis, sangat intelek dan sangat peduli terhadap pembangunan ya, kemajuan terutama di bidang pendidikan. Saya ucapkan terima kasih banyak Ya, ke silakan. beliaunya. Ini waktu yang sangat berharga. Semoga teman-teman yang nonton ini bisa mengambil hikmah, Amin. faedah dan Amin. value dari obrolan ini. Amin, amin. Mungkin itu dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam ngopi-ngopi.